Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal ijtinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini masih tentang fikih salat. Ini yang edisi 41 tentang ahkamul masajid, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan masjid. Subtema pagi hari ini ialah tentang non muslim masuk masjid. Masjid itu maknanya secara bahasa itu adalah tempat sujud. Terkait ini, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa seluruh bagian dari bumi itu adalah masjid. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Allah menjadikan untukku, sekaligus dengan umat beliau, al-ardu bumi, masjidan itu sebagai masjid, wa tahuran dan sebagai alat untuk bersesuci. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakat hussalah falyusalli. Maka siapapun orang dari umatku yang tiba padanya waktu sholat, falyusalli, maka hendaklah dia sholat. Dimanapun, walaupun sedang ada di gunung, sedang ada di tengah laut, pokoknya semua permukaan bumi itu adalah masjid. Jadi tidak usah nunggu, cari tempat di mana ada masjid, kecuali memang posisinya dekat. Artinya setiap bagian dari permukaan bumi itu adalah masjid. Tapi yang dimaksud dalam pembicaraan ini bukan itu, ya. Bukan seluruh permukaan bumi. Di sini yang disebut masjid adalah masjid dalam arti yang khusus, yaitu buk'atun atau qit'atun minal ardi, bagian dari bumi, potongan dari bumi, allati khassasaha, yang dikhususkan al-muslimuna oleh orang-orang muslim lissalah, untuk tempat salat. Yang dimaksud ini adalah makna yang kedua ini. Kalau dalam makna yang pertama, ya jalan itu ya masjid, ya pinggir sungai itu ya masjid, ya. Tapi dalam makna kedua itu adalah satu bidang dari permukaan bumi yang difungsikan secara khusus untuk tempat salat. Nah, untuk masjid dalam makna yang kedua ini ada beberapa ketentuan hukum,
yang penting untuk kita pahami. Di antaranya yang kita ambil tema pagi hari ini adalah non-muslim. Itu boleh enggak itu masuk masjid? Ya. Karena tema-tema yang berkaitan dengan orang bukan Islam itu seringkali memunculkan pandangan yang beragam. Pada zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, hingga menjelang berakhirnya tugas kerasulan Muhammad. Yang Rasul itu kan hanya 23 tahun menjalankan tugas itu. Tidak sampai ya. 2 tahun 9 bulan 22 hari. Mulai dari turunnya surah Al-Alaq di Gua Hira sampai beliau wafat, itu jumlahnya 22 tahun 9 bulan 22 hari. Tidak sampai 23 tahun. Nah ini sampai masa itu hampir habis, itu Masjidil Haram itu digunakan oleh orang musyrik untuk ibadah. Ibadah mereka itu menyembah berhala. Kalau sekarang bersih, nggak ada apa-apa, ya sekarang. Dulu di situ berhalanya itu diperkirakan tidak kurang dari 360. Karena masing-masing kabilah itu membawa Tuhan sendiri-sendiri. Ya. Digawe-gawe dhewe, pesen dhewe, nanti kemudian disembah-sembah sendiri. Di dalam itu, di dalam Ka'bah itu juga ada. Bahkan dinding-dindingnya itu ada gambar-gambar. Di Nabi ketika mau masuk ke Ka'bah itu, melihat itu beliau gak jadi, suruh keluarkan dulu. Gambar kawannya suruh hapus dulu. Ya. Setelah tahun pembebasan kota Mekah, bukan kota ya, negeri Mekah, tahun 8 Hijriah. Nah ini sudah untuk selesai. Karena beliau tahun berikutnya itu haji karena hanya 1 kali, itu kemudian disebut dengan haji wada. Haji yang maknanya sekaligus pamitan, tidak haji lagi. Setelah haji itu beliau hanya hidup 281 hari. Ya berapa bulan itu? Ya kira-kira 10 bulan kurang ya. 9 bulan sekian. Itu beliau wafat. Enggak ada lagi haji berikutnya. Nah, setelah Fatu Makkah turun wahyu ya, yang berisi pernyataan ini dalam surah Taubah ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, innamal musyrikuna najisun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada, maka mereka jangan mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Tahun ini. Jadi orang-orang musyrik itu juga haji. Ketika itu wukufnya itu ada dua versi, ada yang wukuf di Arafah, ada yang wukuf di Muzdalifah. Ya, ini mewarisi amalan-amalan haji
semenjak zaman Nabi Ibrahim. Tapi sudah mereka cemari dengan syirik. Ibadahnya sudah ke al-asnam, ke berhala. Jadi jangan mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Kenapa ini ayat baru turun? Ya, karena sebelumnya Mekah itu berada di dalam otoritas politik kaum musyrikin. Baru tahun 8 Hijriah itu otoritas politik Nabi itu sudah masuk Mekah itu di bawah kekuasaan politik beliau. Artinya beliau sudah punya kekuasaan untuk melarang, ya. Karena mereka sudah tunduk di bawah pemerintahan lah, kalau disebut pemerintahan Nabi dan kaum muslimin yang berpusat di Madinah, ya. Itu prosesnya lama. Jadi walaupun Nabi itu Rasul, itu untuk mewujudkan sesuatu itu butuh proses. Sebelumnya beliau ditolak itu, mau umroh ditolak, nggak boleh masuk. Hingga sudah nyampe di Hudaybiyah itu hanya berapa kilo aja itu menjelang masuk Makkah, tolak, suruh kembali. Hingga hewan-hewan yang dibawa sebagai hadiah itu harusnya disembelih di situ, lalu mereka potong rambut sebagai tanda tahallul. Hewan-hewan disembelih lalu balik ke Madinah. Tapi itu dengan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian genjatan senjata, tidak boleh ada perang. Nabi memilih itu, nggak ada perang, itu memang tujuan Islam itu. Tujuan Islam itu damai. Kalau orang damai, orang bisa berpikir jernih. Ya. Tapi kalau orang dalam kondisi takut, kondisi marah, dia tidak bisa berpikir jernih. Nabi memilih tidak ada perang karena dengan cara itu dakwah Islam bisa berjalan tanpa gangguan. Tapi orang-orang Quraisy Mekah itu dikenal itu suka tidak setia terhadap janji. Tidak lama kemudian ada bagian dari orang-orang Arab yang berafiliasi ke Madinah yang mendukung Nabi itu diserang. Harusnya tidak boleh itu, diserang. Nabi kemudian punya alasan untuk memberi sanksi. Datang ke Madinah dalam jumlah yang besar. Itu orang Madinah sudah keder itu. Dari Madinah datang dengan lebih cepat dengan harapan mereka tidak menerima berita kecuali setelah dekat. Ya. Dan ternyata benar, tidak ada persiapan. Ya. Hingga pembebasan kota Mekah itu dapat dibilang berlangsung dengan damai. Tidak ada satu dua pertumpahan darah, tapi itu tidak bisa disebut perang. Ya. Karena secara umum orang sudah gemeter. Orang Islam datang dalam jumlah yang besar. Itu yang kemudian selesai belum waktunya, yang dari wilayah Taif yang mau mendukung itu telat dia. Telat. Karena ini peperangan tidak butuh waktu. Ya. Semua sudah takluk, Abu Sufyan sudah bersyahadat, lalu lanjutkan ke yang mau mendukung itu. Yang kemudian kemarin kita sebut dengan perang Hunain ke arah Taif, ya, perang Hunain. Itu yang baru masuk Islam di Mekah itu ikut juga, tambah besar itu jumlah orang Islam yang datang menuju Taif itu. Lalu pecah perang Hunain yang awalnya kaum muslimin terdesak
oleh karena ada dua gunung dan mereka harus lewat sini, sementara musuh ambil posisi di atas, mereka kocar kacir, lalu kemudian diorganisir ulang sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, sekarang persoalannya, ini ada larangan jangan mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Ini muncul pertanyaan, ini larangan berlaku hanya untuk musyrik? Karena disebut di depan, fala innamal musyrikuna najisun fala yaqrabu al Masjidil Haram. Orang-orang musyrik itu najis, mereka jangan mendekat ke Masjidil Haram. Apakah ini hanya larangan untuk orang musyrik atau meliputi semua jenis orang kafir? Orang kafir itu secara umum itu ada dua. Jadi ada orang yang diberi Alkitab, yang menganut agama samawi, agama langit, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kafir. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, ada ahlul kitab, ada musyrikin. Yang disebut di sini al musyrikin. Itu apakah juga berlaku untuk kafir yang lain? Itu nomor satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ini berlaku untuk Masjidil Haram saja atau berlaku juga untuk masjid yang lain? Karena Masjid Nabi sudah ada, Masjid Quba sudah ada, Masjid Qiblatain sudah ada. Ada banyak masjid-masjid yang sudah tumbuh. Yang disebut Quran ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Ini masjid yang maknanya khusus. Lah ini tidak boleh mendekat, ini apakah hanya untuk Masjidil Haram aja atau untuk semua masjid? Lalu yang ketiga, itu tidak boleh mendekat itu maknanya untuk menggunakannya sebagai tempat ibadah seperti sebelumnya, atau tidak boleh mendekat untuk perlu apapun. Pokoknya gak boleh masuk. Nah, ini yang kemudian memunculkan nanti itu pandangan-pandangan yang beragam. Karena kalimatnya, janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram. Yang sebelumnya mereka ibadah di situ, sekarang tidak boleh mendekat. Apa tidak boleh mendekatnya itu tidak boleh lagi pakai Masjidil Haram sebagai tempat ibadah, atau tidak boleh mendekat itu melebuai oleh apapun perlunya. Nah, dengan latar belakang pertanyaan-pertanyaan seperti ini, lalu di kalangan ulama itu muncul pendapat yang beragam. Ini saya klasifikasi menjadi 5 ya. Pertama, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat dari dia. Ya. Intinya non Muslim tidak boleh masuk masjid, baik masjid yang di dalam maupun yang di luar tanah haram. Nah, termasuk tidak boleh masuk ke Kebon Sari, Masjid Kebon Sari. Tidak boleh masuk ke Masjid Akbar. Pokoknya itu tidak boleh. Ini pendapat yang paling ketat. Oke, kau boleh. Ya. Nomor 2, ulama madhab Maliki yang berpusat di Madinah pada zaman itu. Non Muslim tidak boleh masuk masjid meskipun dengan izin, kecuali karena darurat, karena ada kebutuhan yang mendesak. Untuk apa? Untuk mempekerjakannya. Disebut mendesak itu kalau pertimbangannya antara lain dia upahnya lebih murah.
kemudian penguasaannya terhadap pekerjaan itu lebih baik. Sudah kerjaannya lebih baik, upahnya lebih murah. Nah, ini masuk dalam makna mendesak. Nah, itu lebih dibutuhkan. Ya. Ada orang Islam tapi kerjaannya kurang apik, lalu ongkosnya larang. Ini ada non Muslim, lalu dia dipekerjakan di masjid itu. Nah, kalau bekerja di masjid kan harus masuk. Apakah memperbaiki listrik, ataukah sound system, atau untuk pasang kubah atau apapun yang lain, ini boleh kalau kebutuhannya mendesak. Tapi kalau ada pilihan yang sama, punya keahlian yang sama, ongkosnya podo ae, berarti tidak mendesak. Di yumna'u dukhulul kafir al-masjidah wa in adzana lahu al-muslimun illa lidarurati amalin. Ya. Ya. Ini pendapat yang kedua. Ini lebih longgar sedikit. Ya. Yang ketiga, sebagian ulama madhab Hambali. Tadi yang pertama Ahmad bin Hambal itu imamnya, imam madhabnya. Tapi ini ada pendapat di lingkungan ulamanya. Antara lain Al-Bahuti. Ya. Dia punya pendapat non-muslim zimmi, ya, non-muslim mu'ahid, dan non-muslim musta'man. Ya. Zimmi itu non-muslim yang berada di dalam suatu negara Islam dan dia patuh tunduk kepada negara Islam itu. Ya, itu namanya muslim zimmi, non-muslim zimmi. Ya. Kemudian muahid, ini non-muslim dari negara lain yang punya perjanjian damai dengan negara Islam, punya perjanjian damai dengan negara Islam. Artinya tidak dalam hubungan perang. Nah, dia begini, kalau datang ke negeri Muslim, dia boleh nanti masuk ke masjid, tapi dengan catatan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, non-muslim musta'man, non-muslim yang mendapatkan perlindungan keamanan, ya, dari negeri yang tidak punya perjanjian damai, tapi dia masuk itu dengan perlindungan, diberi perlindungan oleh orang muslim. Ini dalam jaminan keamanan saya, jangan diganggu, ini ibu saya misalnya itu. Dia non-muslim dari negeri yang tidak punya perjanjian damai, datang masuk ke sini, tapi dijamin oleh anaknya, atau dijamin oleh saudaranya, atau dijamin oleh pemerintah. Ya. Kalau sekarang itu mendapatkan visa untuk masuk, ya, kalau sekarang. Ya. Nah, mereka ini boleh, bukan non-muslim yang lagi dalam relasi perang, tidak itu, bukan non-muslim musuh, ya. Boleh masuk masjid di tanah halal, di tanah haram tidak boleh. Masjidil Haram nggak boleh. Yang pendapat yang kedua, apabila ada kemaslahatan untuk masjid. Masuknya ke masjid itu karena memang diperlukan untuk kemaslahatan masjid. Ya, seperti tadi untuk memperbaiki masjid. Nah, itu boleh. Ini pendapat yang kedua, ya.
yajuzu dukhuluha ay masajidal hillah, masajidil hilli, masjid-masjid di tanah halal. Itu boleh. Ya. Juga ada ulama lain dari lingkungan madhab Hambali yang juga menyatakan boleh, tapi alasannya bukan hanya itu. Alasannya itu orang ini masuk masjid diharapkan dia bisa masuk Islam, itu boleh. Jadi pendapat yang ketiga yang lebih longgar lagi. Pendapat yang keempat, ini pendapat ulama mazhab Syafi'i. Non muslim boleh masuk masjid selain Masjidil Haram dan selain kawasan tanah haram Mekah. Jadi bukan hanya tidak boleh masuk Masjidil Haram, tapi tidak boleh masuk ke kawasan tanah haram. Kawasan tanah haram itu ada batas-batasnya. Di barat itu Hudaybiyah, di utara itu Tan'im, di timur itu ada Jirona, lalu di tenggara itu ada Qarnul Manazil, ya. Itu ada batas-batasnya. Jadi boleh dengan izin, tidak boleh langsung nyelonong. Ya. Jadi yajuzu inda Syafi'iyah lil kafiri dukhulul masjidi ghairil masjidil harami wa harami Makkah, selain Masjid Haram dan tanah haram Makkah. Walahu ayyabita fihi, bahkan boleh nginep, ya, dengan izin boleh nginep. Walakin bidnil muslimin, tapi dengan izin kaum muslimin. Kafir, musafir, enggak punya persediaan bekal yang cukup, tidak ada tempat untuk tidur, minta izin tidur di masjid. Nah, kalau diizinkan boleh. Ya. Ini lebih longgar lagi. Ya. Kemudian yang kelima, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ini mazhab yang paling awal ini. Pusatnya di Irak, ya, di Irak. Abu Hanifah, ajaza Abu Hanifata li kafirin dukhula kulli masjidin. Abu Hanifah, orang kafir itu boleh masuk ke semua masjid. Boleh masuk ke semua masjid. Masjid itu kan kegiatan umat Islam yang sifatnya sehari-hari. Nah, Islam ini kan agama dakwah. Agama dakwah. Loh, kalau kepingin orang lain tertarik kepada Islam, ya pusat kegiatan jangan dijadikan pusat yang tertutup, yang tidak boleh orang lain tahu. Nah, itu lalu Abu Hanifah berpendapat boleh masuk ke kullu masjidin, masuk ke semua masjid, Masjidil Haram atau bukan Masjidil Haram. Nah, di luar pendapat-pendapat itu ada beberapa riwayat yang
mencerminkan fakta prakteknya pada zaman Nabi. Gimana sih pada zaman Nabi? Ya. Di sini disebut ada 3 ya. Nomor 1, itu sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi mengutus pasukan berkuda. Jadi ba'atsan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Itu ke arah Najd. Jadi kalau Najd itu kalau dari Madinah itu arahnya ke selatan. Pasukan berkuda ke arah Najd. Ya, zaman itu adalah zaman konflik. Zaman di mana Nabi terusir dari kampungnya, dari Makkah. Kemudian setelah ada di Madinah, ya dilanjut dengan hubungan permusuhan oleh Quraisy, kemudian juga melibatkan yang lain. Bahkan Nabi ketika di Madinah sudah mengatur agar Madinah ini menjadi fakta pertahanan yang kompak. Orang Islam, orang musyrik, orang ahlul kitab itu dirajut dalam satu konstitusi Madinah yang mengharuskan mereka itu punya kewajiban yang sama kalau ada yang mau menyerang Madinah. Kalau ada orang Yahudi mau diserang oleh orang Islam harus turut berperang mempertahankan Madinah. Madinah dipertahankan bersama-sama. Tapi ya karena dasar sentimen agama, ada kelompok dari Yahudi yang suka melanggar ini, bergabung dengan pembenci Nabi yang dari luar, sampai muncul yang namanya perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang yang melibatkan banyak partai, banyak kelompok, bukan hanya menghadapi bani-bani tertentu, tapi ini gabungan orang musyrik dan orang ahlul kitab gabung jadi satu. Itu yang kemudian ada ide dari Salman Al-Farisi agar di tempat di mana mereka akan masuk digali parit yang lebar dan dalam, itu Khandaq namanya. Yang kalau orang haji atau umroh itu biasanya jadi objek untuk ziarah ya, Khandaq. Itu akhirnya gagal mereka itu. Gagal bisa masuk. Karena kuda yang kuat sekalipun itu khawatir gak bisa nyampe. Khawatir gak bisa nyampe. Mereka kepung Madinah. Tapi Allah kemudian menghadirkan angin dengan membawa pasir. Kemah-kemah mereka berantakan. Setelah persiapan bekal-bekal sudah mulai berkurang, kemah mereka diobrak-abrik oleh angin. Jadi Allah menghadirkan pasukan yang tidak terlihat. Udah buyar mereka balik. Ya. Okay. Nah ini pasukan berkuda ini kemudian dapat menawan satu orang yang namanya Sumamah bin Utsal. Ini berasal dari Bani Hanifah. Nah, Sumamah ini ditangkap, lalu dibawa ke Madinah, lalu diikat ke salah satu tiang masjid Nabi. Ini orang kafir ditangkap, diikatnya itu di dalam masjid, dalam masjid, sehingga dia dapat melihat itu apa kegiatan orang Islam sehari-hari di masjid, berbaris, ruku, sujud, kompak itu tiap hari dia melihat. Itu sampai 3 hari. Hari pertama Nabi nanya,
kepada Sumamah ini, "Wahai Sumamah, apa yang kamu punya?" Sumamah menjawab, "Saya punya harta. Kalau engkau mau membunuhku," kata Sumamah itu, "maka aku punya darah. Kalau engkau mau memberi nikmat kepadaku, aku orangnya orang yang syakir, artinya orang yang suka berterima kasih. Tapi kalau kamu meminta hartaku, silakan minta, seberapa kamu ambil." Nabi kemudian berlalu. Hari kedua Nabi nanya lagi, "Sumamah, kamu punya apa?" Dia menjawab, "Seperti yang kemarin." Dia sebut lagi. Hari yang ketiga Nabi nanya lagi, "Kamu punya apa?" "Seperti yang kemarin." Ya, yang kemarin. "Mau pilih engkau membunuhku, atau engkau membebaskanku, atau engkau meminta tebusan hartaku?" Setelah itu Nabi perintahkan para sahabat untuk melepasnya. Dilepas. Setelah dilepas, telung dino ke atus, ya, dia kemudian datang ke kebun kurma yang dekat masjid. Ketika itu ada kebun kurma yang namanya Bayruha, ya, yang di situ ada airnya yang jernih. Dia ke situ kemudian mandi. Setelah mandi, dia kemudian masuk ke masjid menemui Nabi dan bersyahadat. Jadi ini efek dari dia. Yang ada di pikiran dia kan bunuh, ya. Tapi dia punya pengalaman 3 hari 3 malam itu menyaksikan kegiatan para pengikut Nabi. Dia berkomentar, "Dulu aku melihat wajahmu Muhammad itu wajah yang paling aku benci. Melihat kampungmu ini kampung yang paling aku benci. Melihat agama yang paling aku benci. Tapi sekarang sudah berubah menjadi yang paling aku suka." Yang kedua, ada Dimam bin Tha'labah. Dimam bin Tha'labah ini berasal dari sesuatu kaum. Dia datang ke Madinah, naik onta, masuk ke masjid. Jangan bayangkan masjidnya kayak ini, ya. Masjid ketika itu yang ada atapnya cuma bagian depan. Masuk ke masjid, kemudian dia turun, lalu dia dudukkan ontanya, ya. Lalu dia ikat di masjid, ontanya mau masuk masjid. Lalu dia dengan kasar nanya, "Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad?" Nah, lalu dijawab, "Itu yang putih, yang berkulit putih, yang ada di tengah itu." Lalu dia datang, "Muhammad, aku mau nanya kepada kamu. Kamu jangan tersinggung, aku kasar." Terus dia nanya, "Apa benar ini agamamu memerintahkan untuk sholat 5 waktu?" "Ya, memang itu yang diajarkan," kata Nabi. "Apakah benar ini agamamu mengharuskan orang yang kaya itu mengeluarkan sedekah?" "Oh iya, itu juga iya, ajaran pokok dalam agama ini." "Betul, agamamu ini mengajarkan ada puasa 1 bulan?" Ya udah, jadi memang iya, itu juga ajaran agama yang aku ajarkan. Lalu dia, "Muhammad, saya Dimam bin Tha'labah, saya mewakili orang-orang kampungku. Saya menyatakan beriman kepadamu." Kasar, tapi kemudian masuk
Islam. Itu kan ada emang orang yang punya watak-watak keras itu ada, tapi itu kadang pikirannya lurus, modelnya aja yang keras. Ini masih kafir, masuk ke masjid, Nabi tidak mengusirnya, tidak tahu kalau dia mau masuk Islam atau tidak, nanyanya kasar, tapi kemudian masuk Islam. Yang ketiga, ini fakta, Nabi menerima delegasi kaum Nasrani dari Najran. Najran ini berada di wilayah selatan, jauh dari Madinah, jauh. Dari Makkah masih ke selatan, di Yaman bagian utara. Di situ ada gereja besar, hadiah dari Romawi. Yang datang ini itu pendeta juga datang, kepala wilayah juga datang, ada 60-an yang orang yang hadir. Mereka datang nyampe di Madinah itu pada waktu asar. Ketika itu Nabi dan kaum muslimin sedang sholat asar. Mereka datang dan kemudian masuk, ya, kemudian masuk. Lalu mereka sholat. Ya. Jadi sholat pada zaman itu, sholat yang diajarkan Nabi Isa itu sholat yang mirip aja dengan kita ini, cuma mereka menghadapnya ke timur. Yang sekarang sholat model itu masih ditemukan di kalangan Nasrani Ortodoks, ya, yang Injilnya berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab Injilnya itu, ya. Sholatnya, gerakannya ini sama, gerakannya sama, cuma tidak tahu apa yang dibaca. Saya lihat prakteknya di YouTube itu bisa campur-campur itu. Kadang yang imami perempuan, ya, dengan pakaian yang biasa itu, ya, pakaian sehari-hari, tidak kayak gini. Tapi gerakannya, rukuk, sujud itu sama. Ya. Yang asli itu mereka berkhitan, itu yang mereka khitan, kemudian berhijab. Nah, lalu berpuasa, ya, syariat Nabi-Nabi yang sebelumnya itu ya begitu, ya. Oleh Nabi dibiarkan, walaupun mereka itu meletakkan Yesus sebagai Tuhan dan kemudian sholat di situ, oleh Nabi dibiarkan. Serta itu mereka mengajak dialog, maksudnya itu ingin memurtadkan Nabi, artinya dia agak percaya ini Nabi atau bukan. Tapi sebelum mengajak dialog, Nabi sapaan pertama, apakah kalian mau masuk Islam? Sudah ditembak duluan, ya, ibarat laki-laki itu, aku senang sama kamu, langsung gitu. Bagaimana kamu? Nah, langsung gitu, langsung tembak duluan. Mereka macam, oh enggak, kami lebih dulu Islam daripada engkau. Lalu Nabi bilang, Anda itu tidak benar itu. Loh, kenapa? Karena kamu tidak menyembah Allah. Yang kamu sembah adalah Isa, yang kamu sebut anak Allah. Loh, Isa kalau bukan anak Allah, terus bapaknya siapa? Lalu Nabi dijawab, di mana-mana anak itu mesti mirip bapaknya. Ayam itu mirip sama induknya, kakinya dua, makannya ya kayak itu. Onta ya mirip bapaknya. Terus Isa mirip enggak dengan Allah? Allah itu tidak makan, tidak minum. Isa kan makan dan minum. Allah itu tidak buang air. Lah Isa kan beol. Dan seterusnya lah pokoknya. Enggak ketemu bagaimana kok bisa jadi anak Allah, wong ini mirip aja enggak. Plus, enggak mirip plus. Ya saya jawab. Akhirnya kemudian mau mubahalah, mau sumpah. Sumpah apa namanya itu? Sumpah laknat. Siapa yang berbohong
maka dia akan siap menerima laknat dari Allah. Oh, oleh Nabi, oh kalau gitu kumpulkan anakmu, istrimu, bawa semua kumpulkan, jangan tanggung-tanggung. Nah, keder. Wah, ini kalau temenan Nabi, amblas kita nanti. Keder. Kemudian nggak jadi. Dia kemudian mereka menyatakan memilih untuk menjadi zimmi. Jadi tetap dalam kekristenan, tapi tunduk pada pengaturan oleh Nabi. Nah, itu yang Nabi kemudian menyatakan mereka dilindungi. Gerejanya tidak boleh diganggu. Tidak ada penggantian pastor. Semua apa yang mereka kerjakan silakan kerjakan dalam perlindungan Islam. Ini kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu jadi warga negara yang sama. Cuma agamanya ya monggo dewe-dewe. Tapi secara perlakuan warga negara dia sama. Dia harus dibela kalau ada yang mendolimi. Ya. Dia posisi tidak memusuhi. Posisi dia berafiliasi. Ya. Ini di dalam masjid. Nah, kalau pendapat-pendapat yang beragam tadi itu ditimbang dengan fakta ini, maka yang moderat itu adalah larangan dalam ayat tadi itu, janganlah mereka mendekat ke Masjidil Haram setelah tahun ini. Itu hanya berlaku untuk Masjidil Haram dan berlaku untuk penggunaannya sebagai tempat ibadah. Itu yang paling moderat. Dan sekarang, fakta sekarang, ya pendapat yang moderat ini yang jalan. Fakta sekarang, Masjidil Haram itu untuk tempat ibadah? Enggak. Tapi apakah di sana ada non muslim masuk? Oh banyak. Apalagi sekarang ketika bangunan itu sedang dikembangkan. Itu salah satu pelaksana proyek itu adalah perusahaan dari Cina. Dan mereka membawa tenaga kerja dari negaranya. Tidak beragama, ateis. Ya. Mereka kerja di situ siang dan malam. Jadi tidak berhenti agar bangunan ini selesai. Terus terjadi pekerjaan itu. Itulah yang kemudian sekitar tahun 2019 pekerja ini ada 317 yang bersyahadat di situ. Ya, bersyahadat di Masjidil Haram. Mereka saksikan sehari-hari, tapi tidak ada yang nyapa. Yang nyapa ke situ itu justru mantan orang Kristen yang sudah jadi mu'alaf dan jadi pimpinan mu'alaf center dari Indonesia. Dia beli makanan, camilan-camilan, dia masuk nyapa. Kebetulan orang ini Cina, ya, sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Ya sapa dia ini, dia terangkan Islam itu apa. Dengan 2 kali pertemuan kalau tidak salah, 317 bersyahadat bareng di Masjidil Haram. 317. Dia dipanggil oleh Imam Sudais. Ya. Imam Sudais itu alumni Barat, pintar berbahasa Inggris. Dia berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Dijemput ke hotel oleh askar. Dia mengira mau ditahan. Ya. Ternyata dipanggil oleh Imam Masjidil Haram. Jadi realitas sekarang itu masjid sudah sedemikian rupa. Ketika Obama datang ke Jakarta, dia masuk Istiqlal, diperkenalkan. Ya Islam harus diperkenalkan, jangan ditutup. Ya, diperkenalkan. Ya. Karena orang itu punya pikiran, punya otak. Jadi biar dia bisa masuk ke pusat kegiatan sehari-hari dan dia bisa terpapar. Salah satunya, saya akan tutup. Salah satunya itu penasihat Presiden Nixon Amerika. Benci itu sama Islam itu. Benci. Dia penasihat urusan luar negeri dan
Dia terpengaruh ketika pergi ke Bahrain. Dia mengira itu penyamun semua lah ini negara Islam ini. Tapi dia kemudian kesasar di tengah terik panas matahari. Lalu dia ketemu seseorang. Dia persilakan mampir, dijamu. Orang ini plus gak tanya agama, sama sekali tidak tanya agama. Dia kemudian, kok bisa seperti ini? Saya kira itu kayak perampok semua orang Islam kan, doyan bunuh dan ngebom itu. Dia berubah. Jangan-jangan saya salah. Lalu dia ikut kegiatan yang dilakukan oleh pembina Muslim di dunia, ada di Amerika Serikat. Pas hari Jumat dia menyaksikan sujud itu, menyaksikan orang sujud pada hari Jumat. Itu tidak pernah dia saksikan. Yang jadi imam adalah pejuang Islam dari Afrika, Hasan Turabi. Oh, dia pikirnya Hasan Turabi itu jelek, ini teroris ini. Tapi begitu tahu dia yang memimpin dan sujud, dia kemudian menyatakan, orang ini 10 kali lebih baik dibanding saya. Sorenya menyatakan masuk Islam dan wafat tahun 2001 atau berapa itu, usia 90 sekian tahun sebagai Muslim. Jadi interaksi itu penting, ya. Jangan sampai Islam itu ditutupi, perlihatkan, ya. Perlihatkan, jangan sampai kau oleh, karena Nabi itu monggo, ya. Soal dapat hidayah atau tidak itu urusan Allah. Oke, saya kira itu hal-hal yang berkenaan dengan ini. Nanti kita masih lanjutkan dengan hal-hal yang lebih, aturan yang lebih menyangkut kita mengenai ini, ya. Kita ada pertanyaan? Silakan. Ya, bisa Pak, bisa. Yang kafir harbi, kafir yang memerangi aja, itu berubah jadi Muslim itu banyak. Sahabat Nabi itu kan rata-rata memusuhi. Yang terlibat dalam perang Badar, terlibat dalam perang Uhud, bahkan Abu Sufyan itu pimpinan utamanya. Tahun ke-8 bersahadat dia. Dia pemimpin Mekah yang mendalangi semua serangan terhadap Nabi. Dia bersahadat. Hindun istrinya itu yang membelah dada Sayyidina Hamzah, ngambil jantungnya lalu digigit untuk menyatakan bencinya terhadap paman Nabi ini. Bersahadat. Itu yang musuh. Apalagi yang dhimmi, yang mau bekerja sama, banyak. Begitu bersahadat dia sudah menjadi bagian dari warga Muslim. Begitu Pak. Ya. Apa? Di dalam masjid mohon penjelasan. Oh ya. Ya. Nanti ada singgungan ke situ tapi di belakang. Ya, intinya itu bagian dari bumi itu yang dilarang untuk dijadikan dijadikan tempat duduk sholat itu adalah makam, ya. Kita punya Masjid Nabawi yang di situ ada makam Nabi, tapi itu bukan di dalam, ya. Itu ada di bagian sebelah depan, sebelah kiri, dan tertutup, ya. Orang baru bisa lewat dari Babus Salam dari arah barat ke timur, baru lewat situ kemudian keluar. Ziarahnya itu hanya baca salawat lewat itu, ya. Tapi kalau di tengah-tengah sini sengaja dikasih makam,
itu yang dilarang, ya, dilarang. Sekarang itu banyak di tempat-tempat yang orang banyak berkunjung, makam orang-orang yang punya sejarah perjuangan dalam Islam, kemudian di situ didirikan masjid. Untuk apa? Ya agar orang-orang yang berkunjung itu ada tempat fasilitas untuk sholat. Ya, saya pernah berkunjung di Mesir itu ke makam Imam Syafi'i, ada masjidnya. Ada ke makam apa namanya? Itu penulis kitab hikam itu juga ada masjidnya. Ada makam Sayyidina siapa ya? Husain kalau nggak salah. Itu juga ada masjidnya. Ya, karena banyak yang berkunjung, maka perlu disiapkan tempat untuk sholat. Tapi bukan orang meninggal terus dimakamkan di dalam masjid. Nggak boleh kalau itu, Pak. Nggak boleh. Masjid itu dijadikan tempat sholat juga nggak boleh. Apa? Kuburan jadikan tempat sholat juga nggak boleh. Ya. Begitu saya kira. Waktunya sudah habis. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi